Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal 'idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati wad duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal yang makbul, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan yang berkaitan dengan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang kaifiyah atau cara melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau memang masih ada waktu, ya kita sambung dengan salat sunnah yang selanjutnya. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, wal 'idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun, dan salat Idul Fitri, salat Idul Adha, begitu juga salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan salat witir adalah salat-salat sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama, karena tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, berkaitan dengan salat Idul Fitri, yaitu yang kita maksudkan adalah kaifiyah, tata cara melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebenarnya salat Id, salat lebaran itu, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu sama seperti salat pada umumnya. Artinya sama di dalam hal-hal yang diwajibkan, baik itu syarat salat maupun rukun salat. Ya, disyaratkan harus suci, wudu dan seterusnya, menutup aurat, menghadap kiblat, sampai akhirnya sama. Ya, secara umum syarat-syarat salat harus terpenuhi. Juga rukun-rukun salat, ya, daripada niat dilakukan, ya, niat salatnya, kemudian takbiratul ihram, bacaan Fatihah, ruku', i'tidal sampai akhir salam. Jadi pada umumnya, garis besar, ya ini memang salat begitu, sama dalam hal-hal yang diwajibkan itu sama. Begitu juga hal-hal yang disunnahkan, seperti mengangkat tangan, ya, ucapan Allahu Akbar ketika perpindahan dari rukun ke rukun yang lain. Kemudian sunnah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sunnah membaca doaul istiftah atau iftitah, wajjahtu wajhiya. Semuanya itu yang disunnahkan dalam salat secara umum, juga disunnahkan di dalam salat Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat secara umum, maka dimakruhkan juga dilakukan di dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, seperti noleh, atau misalnya ya melakukan gerakan-gerakan yang tidak membatalkan misalnya, ila akhir. Akan tetapi
memang di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ada sunnah-sunnah tambahan. Ada sunnah-sunnah tambahan yang tidak didapatkan di sholat yang lainnya. Maka dikatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha ini rokaatnya 2. Secara umum sama dengan sholat yang lain, tapi di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha ada sunnah-sunnah tambahan. Di antaranya yaitu orang yang sholat Idul Fitri, Idul Adha ini, ketika selesai takbiratul ihram, maka dia disunnahkan untuk takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali. Jadi ketika kita takbir pertama kali pembukaan dan kita dalam hati niat melakukan 2 rakaat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, setelah selesai maka takbir yang kita mulai tadi itu tidak masuk dalam hitungan 7 takbir yang disunnahkan. Kenapa? Karena takbir yang kita lakukan di awal itu adalah rukun sholat. Itu adalah rukun sholat. Kalau dikatakan rukun sholat berarti wajib, begitu. Kalau tidak dilakukan dia tidak sah sholatnya. Setelah yang rukun ini kita takbir lagi 7 kali, ini hukumnya sunnah. Seandainya ada orang sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak takbir sama sekali, 7 kali ditinggalkan, rakaat kedua takbirnya juga ditinggalkan, maka sholatnya sah, begitu. Karena yang ditinggalkan adalah perkara yang sunnah, begitu. Nah, takbir yang pertama ini adalah takbir rukun, sehingga tidak masuk ke dalam hitungan 7. Setelah takbiratul ihram baru dia takbir lagi 7 kali. Ini yang dikatakan takbir sunnah. Ini disunnahkan sebelum kita memulai bacaan Fatihah. Sebelum memulai bacaan Fatihah. Berarti kalau dikatakan sebelum memulai bacaan Fatihah, maka sebelum Fatihah itu ada iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Apakah dibaca? Iya, disunahkan. Berarti baca doa itu dulu, wajjahtu wajhiya dulu setelah takbiratul ihram. Setelah selesai, sebelum kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk baca Fatihah, nah di situ kita disunahkan takbir 7 kali. Jadi kalau prakteknya takbir dulu, Allahu Akbar, itu niat sholat id. Baru wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ard, terus sampai selesai. Setelah selesai baru takbir sunnah, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, terus sampai 7, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, surat, rukuk. Itu urutannya. Takbiratul ihram, wajjahtu wajhiya, doa ul istiftah, kemudian takbir 7 kali, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, surat, rukuk, begitu. Itu urutannya. Maka barang siapa yang dia itu lupa dia tentang sunnahnya takbir 7 kali, dia sudah takbir Allahu Akbar, baca wajjahtu wajhi. Setelah selesai dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dia ingat kalau dia belum takbir 7 kali yang sunnah. Apakah tetap disunnahkan dia takbir 7 kali? Iya, tetap disunnahkan, karena dia baru membaca ta'awudz, belum ke bismillahnya Fatihah. Jadi kalau ingat setelah ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim dia ingat, maka tetap disunahkan takbir Allahu Akbar 7 kali, Allahu Akbar. Nanti ta'awudznya diulang lagi. Nah, beda dengan permasalahan kedua. Permasalahan kedua, orang ini sudah memulai bacaan Fatihah. Berarti Fatihah itu dianggap ya mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita takbir, kemudian wajjahtu wajhiya, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian lanjut bismillahirrahmanirrahim,
maka kesunahan takbir sudah hilang. Kesunahan takbir 7 kali sudah hilang, artinya tidak disunnahkan lagi. Terus ya apa? Wis lanjut aja. Ya ribut lek dadi imam ya. Ya salamu lali. Tapi kalau itu imamnya berada di kawasan yang orang-orangnya memahami ilmu, tidak mungkin ribut. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tempat disunnahkannya takbir sudah lewat, sudah hilang. Ya lanjut aja. Jadi lek ribut itu wajar, karena tidak semua orang tahu masalah-masalah seperti ini. Justru lek gak ribut itu tidak wajar kalau di tempat kita ya. Kecuali kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya itu di pondok pesantren baru kok tenang ya, kok tidak keributan ya, padahal imam lali. Ya karena mereka tahu ilmunya sudah. Kalau di tempat umum ribut itu wajar ya, tidak usah ngamuk imame ya, wancen ini budu-budu kabeh misalnya. Saya itu sesuai dengan kitab loh, memang mungkin tidak perlu kitab ya, memang harus dimaklumi seperti itu ya. Selanjutnya ojo lali maneh kan gitu ya. Nah, untuk warganya ya dipahami ilmunya. Jadi kalau imam itu lali rakaat pertama misalnya ndak takbir 7 kali ndak apa-apa. Ya ndak kroso beb Idul Fitri ini beb, gara-gara iki siji ya oleh serbane ndak gede. Ya siapa mana takdiri lali ya. Nah, makanya ojo ngundang khotib Idul Fitri sing tua-tua, durung tentu kadang sing enom ya lali pikun. Waduh ya. Nah, jadi kalau sudah terlewat, sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, bagi imam ya dilanjutkan saja, sudah tidak ada masalah. Dilanjutkan, ya sholatnya lanjut sudah sesuai urutan begitu. Pertanyaan Beb, kalau ada orang dia itu sudah memulai Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah memulai Fatihah, kemudian imamnya berhenti dan dia melakukan takbir 7 kali, padahal kesunahannya kan sudah hilang. Tetap imamnya mungkin wedi dikeroyok atau apa misalnya, atau wedi di demo. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sing buri subhanallah subhanallah ya, padahal tidak perlu subhanallah karena itu urusan sunnah. Ya biarkan sudah, kalau imamnya lanjut ya kita lanjut aja. Iki ndak imamnya rupane ya bingung bisa ndak, mandek Fatihah dia takbir Allahu Akbar sampai ping 7. Bagaimana kalau ada kejadian seperti ini? Maka hukumnya yang jelas tidak sunnah, tapi tidak membatalkan sholat id. Sebenarnya kalau sesuai kitab ya lanjut aja, tidak usah takbir sudah, karena tempat sunnahnya sudah lewat, waktu disunahkannya sudah lewat. Kalau dia itu ternyata berhenti misalnya, kemudian tetap melakukan takbir 7 kali padahal sunnahnya sudah hilang, maka sholatnya tetap lanjut, tak apa-apa. Wah ini tidak sesuai ambil kitab ini. Ya mungkin orangnya lupa imamnya ya, grogi misalnya atau apa, akhirnya dia takbir 7, ya tidak apa-apa kita ikuti ya. Bahkan kalau ada imam di rakaat pertama sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia lupa ya takbir, setelah takbir langsung mau coba Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Mari ngono eling lek durung takbir 7 takbir imamnya ini Allahu Akbar, takbir Allah sampai 7 kali, apakah batal sholatnya? Tidak batal sholatnya. Sholatnya tidak batal, tetap sah, tetap lanjut. Tapi kata para ulama disunnahkan untuk mengulang Fatihah lagi, walaupun wis waladhdallin amin tadi ya, diulang lagi Fatihahnya, diulang lagi sekali lagi, baru setelah itu baca surat lanjut wis sholate ya. Nah
Kemudian wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua disunahkan takbir tambahan juga khamsan 5 kali. 5 kali. Berarti rakaat 1 7, rakaat kedua 5. Jadi ketika kita berdiri dari sujud rakaat pertama, sujud 2 kali, berdiri kan rakaat 2, Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar ini tidak kehitung, ya, karena itu intikal, perpindahan dari sujud menuju berdiri rakaat 2. Ini tidak melebu hitungan 5 ini, sik durung. Setelah berdiri tegak dia takbir lagi Allahu Akbar, ini 1. Takbir lagi 2, 3, 4, 5, baru baca Fatihah dan surat. Nah, barang siapa yang dia itu ragu-ragu, rakaat pertama sudah 7 apa masih 6 ya, misalnya, atau rakaat kedua wis 5 apa masih 4 ya, 5 atau 4 ya, maka diambil yang paling sedikit. Ya, diambil yang paling sedih, angka yang paling kecil. 6 apa 7? Ya 6 berarti tambahi siji maneh. Lho gledek emang wis 7, Beb, ndak apa-apa. Ndak ada masalah. Mari ngono mburine, opo ae kon takbir ping 8. Ya. Mazhabe sapa iki? Misal. Ono Imam Syafi'i 7 misalnya. Kowe iki melok Imam Samudra iki. Misalnya ya. Ya tidak apa-apa ya, saya lupa tadi. Karena orang lupa itu kan diambil yang paling kecil kan gitu. Ya. Jadi kalau ada imam takbirnya 8 kali misalnya, atau rakaat keduanya 6 kali, yo anggapan lali wongi. Lali itu memang disunahkan nambah 1 lagi gitu ya, angkanya diambil yang paling kecil. Nah, kemudian wa fi tsaniyati khamsana wala yukabbirul masbuk illa ma adrak. Iki sing biasane telat Jumatan iki rupane ndak kapok. Salat Idul Fitri telat ae. Sudah kebiasaan telat. Jadi ngenteni di omah sik nyantai sik. Wayahe mepet baru berangkat. Nyampe ke masjid ternyata imamnya sudah takbir wis oleh loro, oleh telu, oleh papat misalnya. Dia baru datang kayak teko mlebu shaf kemudian Allahu Akbar. Apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ini? Dia takbir yang dia dapeti saja. Sing ditututi, sing iso ditututi berapa sama imam ya sudah itu. Oh, mek oleh telu rakaat pertama ya sudah itu. Ngikut aja sudah. Ya, telu pitu kurang telu enggak usah. Imamnya sisa berapa takbirnya ya kita ikut saja karena kita masbuk. Ya, kita masbuk. Jadi orang masbuk yang tertinggal takbir itu ya dia takbirnya yang dia dapeti saja. Ya, yang dia dapeti. Kalau oleh mek telu tok ya 3 tok, kalau 4 ya 4. Kemudian wa qira'atu qaf waqtarabat. Disunahkan rakaat pertama salat Idul Fitri, salat Idul Adha, setelah Fatihah baca surat Qaf. Setelah itu berdiri baca Fatihah rakaat kedua, disunnahkan membaca iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ya. Tapi ini sepertinya tidak umum. Ya, di beberapa daerah tidak umum. Makanya lanjutannya dikatakan awil a'la wal ghasyiyah. Nah, ini yang banyak. Atau baca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini yang banyak, ini yang umum. Ya. Tapi kadang-kadang masih ada beberapa masjid atau tempat yang kepingin luwih ringkes maneh. Ya, lebih cepat lagi. Mau coba wadduha. Ya, alam nasroh. Atau mbok ina atau ina sama kul Allah ono mendak dak. Ekspres iku ya. Rupane ndang lunga apa ya. Ndang metu. Ala kulli hal, yang penting disunnahkan setelah Fatihah itu baca surat apapun. Tapi yang paling afdol yaitu rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua iqtarabatis saah,
Atau kalau tidak bisa, sabbihisma rabbikal a'la rakaat 1, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiah. Nah, wa yaqulu baina kulli takbirataini al-baqiyatus shalihat. Untuk 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua, antara takbir 1 dan 2 itu 2 dan 3, 3 dan 4 dan seterusnya, antara takbir-takbir ini disunnahkan membaca al-baqiyatus shalihat. Apa al-baqiyatus shalihat? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kurang dawa beb, tak tambahi wala haula wala quwata illa billah, tidak apa-apa. Lek nututi, lek gak nututi ya sampai Allahu akbar tadi itu ya. Cuman lek maca joget-get karena tidak disunnahkan keras suaranya. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sirron, dibaca dewi-dewi. Ya, tidak usah banter-banteran. Wadi'an yumnahu ala yusrahu bainahuma. Ketika takbir, kemudian posisi tangan tetap ya, yang kanan diletakkan di atas yang kiri kayak biasanya itu ya. Takbir lagi dikembalikan lagi terus sampai itu juga sambil membaca baqiyatus shalihat di surat Kahfi itu ya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu sebagian tafsir. Sebenarnya tafsirnya baqiyatus salihat itu banyak. Tafsirnya arti baqiyatus salihat itu banyak sebenarnya. Cuman sahabat Abdullah bin Abbas yang didoakan sama Rasulullah ya mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, itu pemahaman Al-Quran, beliau berpendapat al-baqiyatus shalihat itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi. Ada yang mengatakan baqiyatus shalihat itu anak-anak yang soleh solihah. Kalau kita meninggal kemudian punya anak-anak yang soleh, putri-putri yang solihah, itu namanya baqiyatus shalihat. Artinya yang tersisa dari kita yang bernilai di sisi Allah, yang baik ya, yang soleh. Kemudian setelah sholat id selesai ya, rakaat kedua selesai, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam, baru imamnya naik ke mimbar untuk khutbah sebanyak 2 khutbah. Ya, antara khutbah 1 dan khutbah 2 dia duduk ya untuk pemisah. Jadi kayak khutbah Jumat itu ya, duduk untuk pemisah. Ya, seukuran azan ketika Jumat itu loh. Ya, azan ketika Jumat. Yajlisu qablahuma, dia disunnahkan duduk sebelum melakukan 2 khutbah seukuran azanul Jum'ah. Oleh azan Jumat kan memang azan. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk kan, itu kan azan biasanya kalau Jumat. Nah kalau sholat id kan tidak ada azan. Ya wis seukuran azan, lunggune itu seukuran azan, nyantai sih duduk. Ukuran azan berapa detik atau berapa menit misalnya, selesai baru berdiri. Baru dia mulai dengan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya. Yukabbir fil ula tis'an, khutbah pertama dia takbirnya 9 kali, kemudian duduk, berdiri lagi, takbir 7 kali. Lek sholat pitu 5 ya 7 sama 5. Kalau khutbah 9 sama 7 ya. Nah disunnahkan isi khutbahnya sesuai dengan ya kondisi hari yang sedang dirayakan itu. Kalau Idul Fitri ya tentang Idul Fitri, kalau Idul Adha ya tentang Idul Adha ya. Aja gawe tema dewe, walaupun boleh tapi kan
tidak mencocoki gitu ya, tidak pas. Contoh Idul Fitri bahas Maulid Nabi, misalnya bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah loh kan. Akhirnya kan dikira ngelindur ini khotibnya ya. Atau Idul Adha bahasnya tentang Isra Mi'raj misalnya. Ya kalau Idul Fitri misalnya membahas tentang meneruskan amal Ramadan, misalnya Ramadan sudah selesai, bagaimana caranya supaya bisa melanjutkan amal Ramadan walaupun Ramadan, atau tentang ya amal-amal Idul Fitri dan seterusnya. Kalau Idul Adha sing umum ya tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu umum semuanya seperti itu. Atau pembahasan yang lain yang berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu yang pembahasan yang terakhir. Untuk masalah-masalah yang biasa disampaikan atau ditanyakan, ya. Jikalau ada seorang makmum itu nututi imam hanya satu takbir saja, jadi dia datang, ya, takbir dia, takbiratul ihram, pembukaan, Allahu Akbar, kemudian imamnya depan takbir, Allahu Akbar, dia takbir, Allahu Akbar, ternyata apa? Fatihah. Padahal ini salat Id, seharusnya 7, dia cuma dapat satu tok. Maka ya wis iku siji wis sing oleh ya, dapat 1. Atau dia mendapati imam sudah berdiri rakaat kedua, iki luwih parah gitu kok ya. Imamnya sudah berdiri daripada sujud, Allahu Akbar, dia kayak melbu, Allahu Akbar. Ya. Maka kabbar ma'ahu khamsan faqat. Ya wis oleh 5 iku sudah. Ya, takbir imamnya kan 5 rakaat kedua. Ente ngikuti itu 5 itu ente ikuti, Allahu Akbar. Ya. Mari ngono imamnya salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ini berdiri karena masih 1 rakaat. Pertanyaannya, ketika dia berdiri rakaat kedua, takbirnya itu 7 kali atau 5 kali? Kalau 7 kali, karena dia sudah 5, yang belum itu tuh 7 kan begitu. Tapi kalau mau memandang kepada rakaatnya, dia sekarang rakaat kedua. Kalau rakaat kedua takbirnya bukan 7 tapi nah ini sing bener. Ya, kata para ulama, dia takbir di rakaat kedua bi khamsin faqat, 5 saja. Loh, berarti rakaat pertama memang 5, rakaat kedua 5. Iya, itu aturannya memang. Ya. Li'anna fi qadha'i dzalika tarka sunnatin ukhra. Karena kalau alasannya kita mengkodok yang 7, loh karena aku pitu durung tak kodoi saiki. Loh, dengan mengkodoknya kita 7, maka kita meninggalkan sunnah yang lain. Apa? Takbir 5 kali di rakaat kedua. Ya kan repot akhirnya. Ya sudah, sekarang ente rakaat kedua kan? Ya sudah 7 itu ditinggalkan 5 takbirnya. Takbirnya cuma berarti orang yang seperti ini rakaat pertama karena imamnya hitungannya seluruh ya rakaat 2, dia takbirnya 5, imam salam berdiri rakaatnya 5 lagi, berarti 5 berarti ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pendapat daripada Syekh Ramli yang beliau menyatakan disunnahkan bagi orang yang ketinggalan takbir itu untuk nututi kekurangannya. Kalau yang kita bahas tadi apa? Sing oleh piro ya wis iku kan ya. Enggak usah ditambahi begitu. Ada pendapat yang lain mengatakan kurang piro tambah ono begitu. Jadi kalau ada orang di sebelahnya kita misalnya ya, dia telat. Mari ngono, imam takbir sisa mungkin 3 atau 4, sama dia ditambahi, dipoi, cek cangkep. Ya ada masalah. Ada yang memperbolehkan seperti itu. Ya, ada yang memperbolehkan seperti itu. Jadi inti masalah takbir ini, takbir Idul Fitri dan Idul Adha,
kalaupun ditambah oleh imam yang di depan atau dikurangi oleh imam yang di depan, wis kita ikut saja ya, karena takbir sunnah dalam Idul Fitri dan Idul Adha ini tidak ada efek yang sampai membatalkan sholat. Jadi imamnya misalnya kurang takbir, ya sudah itu, dan sebenarnya tidak perlu ribut ya sudah, biasa saja, salam selesai. Atau ditambahi takbirnya wolu misalnya, yaitu juga tidak ada masalah sebenarnya ya. Tambahan pengurangan itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah, untuk sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi ilmu yang manfaat insyaallah.